إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام ناصر بن محمد بن إبراهيم السمرقند سيد الإمام شيخ زين الدين المالباري سيد الإمام شيخ بكري سيد بكري بن محمد شتا المالي سيد بأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله إلى روح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم إلى الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين فتح المعين Babus sholati ay haza babus sholati hiya syar'an akwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi wa summiyat bizalika li istimaliha ala sholati lughatan wa hiya ad-du'a babus sholati ay haza babus sholah ini bab sembahyang hiya dia sembahyang syar'an secara syariat secara hukum fikih akwalun yaitu beberapa ucapan wa af'alun dan beberapa perbuatan makhsusatun yang tertentu
muftatahatun yang dimulai bitakbiri dengan takbir, mukhtatamatun dan ditutup bitaslimi dengan salam, wasummiyat dan dinamai bizalika dengan itu wasummiyat dan dinamai itu sembahyang, bizalika dengan itu syariat, li istimaliha karena mengandungnya sembahyang, ala sholati atas sembahyang, lugatan secara bahasa, wahia dan dia sembahyang secara bahasa, ad-doa'u yaitu doa. Penjelasannya, babus sholati ay haza babus sholah, ini bab sembahyang. Berbeda dengan kitab-kitab fikih sebelumnya yang kita pelajari. Kalau kita belajar Syarah Sitin, kemudian belajar Fathul Qarib, yang dibahas berdahulu itu adalah babut toharah, bab bersuci. Pahami? Belajar Syarah Sitin, fikih. Belajar Fathul Qarib, fikih. Pemulaan yang dibahas itu adalah babut toharah, bab bersuci. Adapun kita belajar kitab Fathul Mu'in ini, bab pertama yang kita mulai adalah babus sholah, bab sembahyang. Beda kan? Beda. Berarti musannif sesuai dengan rukun Islam. Karena rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Yalah. Nah, syahadat. Syahadat ini bagian daripada ilmu tauhid. Adapun bagian fikih itu adalah selanjutnya. Rukun Islam yang kedua adalah sembahyang. Maka dibahaslah berdahulu babus sholah. Sekalipun kaina dibahas masalah air. Adapun di kitab lain berdahulu babut toharah, karena sembahyang itu syaratnya suci dulu. Kalau kada suci, kada sah sembahyang. Maka dibahaslah dulu babut toharah. Nah, qauluhu di dalam wa'lam rahimakallah. Wa'lam rahimakallahu ta'ala annal garada min bi'satir rasuli alaihi salatu wassalamu intizamu ahwalil khalqi fil ma'ashi wal ma'adi. Wa'lam, ketahui olehmu, rahimakallahu ta'ala, semoga Allah merahmati engkau. Apa yang engkau ketahui? Annal garada, bahwa tujuan min bi'satir rasuli
alaihi salatu wassalam daripada diutusnya Rasul atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intizamu yaitu intizam, teraturnya ahwalil khalqi, ya lagi intizamu teraturnya ahwalil khalqi keadaan makhluk fil ma'ashi dalam kehidupan dunia wal ma'adi dan kehidupan tempat kembali, ma'ad tempat kembali di akhirat. Maksudnya kenapa yuk Allah Ta'ala itu mengutus para rasul? Tuhan mengutus Nabi Adam, Tuhan mengutus Nabi Nuh, Tuhan mengutus Nabi Ibrahim kepada umat, sampai Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad terhadap kita. Tujuannya adalah kada lain agar manusia ini intizam. Manusia ini dalam hidup teratur. Paham? Teratur dalam kehidupan dunia dan ke akhirat. Semua agama, sekali lagi, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Mau Konghucu, Nasrani, Hindu dan sebagainya. Ya, mengajarkan kebaikan. Nah, kita kada tahu apakah kebaikan yang diajarkan yang lain itu hanya untuk kehidupan dunia atau untuk akhirat. Cuma kita dulu tahunya para rasul itu diutus Allah, Nabi Muhammad diutus Allah kepada umat agar umat ini hidup teratur. Ada beraturan. Bahasa kita makan beraturan. Beristinja ada aturannya. Berpakaian ada aturannya. Berusaha ada aturannya. Kawin ada aturan. Lah, kenapa? Karena lamun hidup itu kada beragama, berarti hidup ini tanpa aturan. Orang yang hidup tanpa aturan itu, hidupnya itu seperti binatang. Ayam ada aturannya lah. Nah, ayamnya sembarang aja. Hendak bergerak di pelatar orang kah? Hendak bergerak di dalam rumah orang kah? Nya kada peduli. Kada denam hukum, kada denam melarang. Coba kita, boleh lah? Tidak boleh, ada aturan. Kambing, inya kawin sekawin-kawinnya aja. Itik, kawin sekawin-kawinnya aja. Kita kada bisa. Ada aturan. Makan, ada aturan. Makanya agama itu, agama, kita ngaji agama tuh bukan hendak menjadi tuan guru supaya cerah, kada gitu. Kita ingin hidup di dunia ini sesuai dengan aturan, yang aturan itu manfaatnya agan kita. Yang mana mengatur hidup itu adalah agama. Aturan ini dari Allah. Paham? Lah? Nah, itu dulu nang harus tahu bahwa Rasul itu diutus Allah terhadap makhluk supaya intizamu ahwalil khalqi, teraturnya keadaan makhluk.
teratur dalam kehidupan dunia dan sampai ke akhirat. Kita kan bisa pikir hidup di dunia ini teratur, nyaman apa, tapi di akhirat celaka. Paham deh? Ini ada orang dalam dunia ini yang penting nyaman, bagus, iya. Tapi ingat, agama kita mengajarkan ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Transitnya ke alam barzah, tujuannya adalah ke alam akhirat yang disebut al-ma'ad, tempat kembali kita. Kita kada ingin di dunia aja teratur, dunia ini aja nyaman, kada. Kita hendak di dunia ini teratur, di dunia ini nyaman, di dunia ini nikmat, di dunia ini bahagia, di dunia ini beruntung, di dunia ini selamat sampai ke akhirat. Caranya ikuti para rasul. Karena ajarannya adalah membawa intizamil ahwalil khalqi. Nah beda orang-orang paham duniawiyah. Kayak orang-orang barat yang disebut dengan kaum liberal. Tahu di kaum liberal itu? Kaum liberal itu sekelompok manusia, bahkan manusianya banyak yang berpahaman dengan kebebasan. Hidup kita ini bebas saja. Lalu ada yang disebut dengan kebebasan berpendapat, kebebasan mencari bahasa kita berpikir, kebebasan dalam berbuat, sampai kepada kebebasan seksual. Yang penting hidup ini jangan ganggu orang. Menurut mereka, silahkan. Asal jangan mengganggu orang, asal jangan menyakiti orang, silahkan. Apa yang kau lakukan, bebas. Itu namanya penganut kebebasan yang disebut dengan liberal. Kita kata, kita ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Kita ada kehidupan alam barzah, kita ada kehidupan alam akhirat. Makanya ada yang disebut dengan doa kita yang harus kita pinta setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini. Nah, wala tantazimu ahwaluhum, tidak teratur keadaan makhluk illa kecuali bikamali quwahumul idrakiyah wa quwahumus syahwatiyati wa quwahumul ghadabiyati. Tahu ghadabiyatu? Ghadabiyati. Wala tantazimu ahwaluhum, tidak teratur keadaan makhluk ini illa kecuali bikamali quwahumul idrakiyah, dengan kesempurnaan kekuatan akal mereka. Quwahumul idrakiyah itu kekuatan akal. Nah, kehidupan kita pribadi atau kehidupan manusia secara umum tidak akan baik, tidak akan teratur kecuali satu. Dia memiliki quwahumul idrakiyah, kekuatan berpikir
atau kekuatan akal. Maulah orang hidup mun akalnya on, maulah bagus. Ini dulu kita gunakan kekuatan berpikir kita supaya kita ini hidup bagus. Modalnya kita alhamdulillah diberi oleh Allah Ta'ala al-aqliyah salimah, akal nang selamat. Akal kita alhamdulillah kada rusak. Ini dulu modalnya hidup mun hendak bagus. Mun sudah akal ini rusak, mau lagi hidup bagus lah. Ini jangankan maatur ini dan itu, maatur dirinya kada mau bagus. Maka di dalam agama kita wajib menjaga akal jangan rusak. Jangan dirusak. Nang kayak apa merusak akal? Merusak akal itu dengan cara minum minuman keras, dengan cara narkotik, minum air mabuk ya terus, itu merusak akal. Dengan cara apa akal kita ini rusak? Dengan memakan makanan yang merusak akal, minum minuman yang merusak akal, minuman alkohol berlebihan, narkoba. Tahu narkoba lah? Hah? Ya Allah kada tahu. Kamu tahu narkoba? Kamu tahu narkoba? Apa contohnya? Sabu, ekstasi, termasuk jinit, termasuk orang yang meramu umpamanya mixagrip dicampur lawan apa? Pokoknya minuman-minuman yang sekiranya memabukkan, itu merusak akal. Merusak akal. Itu merusak kehidupan. Merusak kehidupan. Dan ini kada sedikit deh. Kada sedikit orang yang tadinya gara-gara sabu, gara-gara jinit, gara-gara yang memabukkan, akalnya rusak, dibawa ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena sudah ketergantungan. Bahaya. Lah, hati-hati. Akal kita wajib kita jaga. Makanya akal dijaga, jangan dirusak dengan pikiran yang kadang-kadang berat berpikir. Salah satu merusak akal itu adalah dengan cara membebani pikiran kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu memikirkan. Kita kada sanggup memikirkan, dipikirkan ya terus, itu merusak akal. Contoh kamu rahmatai mikirakan kawin ya terus, duitnya kada ada, becari kada hakun, cuma mikirakan kawin tuh bang, duitnya mikirakan, mau mikirakan duitnya nih, itu jadi pikirakan, dan inya kada sanggup. Ini bahaya, ini merusak akal. Akal kita ada ini bisa kuat bisa lemah. Kalau bahasa orang akal manusia ini ada grafik ngarannya, ada grafik naik dan turunnya. Kalau manusia tuh grafiknya gitu Nah grafik tuh naik, blok naik, datar, turun. Itu akal kita. Manusia ini mulai lagi halus, baganal, sekalipun kada sekolah, akalnya itu berpintar. Cuma bilanya disekolahkan lebih pintar tuh. Manusia ini kada ada bungol, berpintar aja terus. Kenapa? Karena akalnya ini naik
naik terus. Akal yang brilian, puncaknya akal manusia ini berpikir cemerlang adalah ketika sudah mulai berumur 25 ke atas. Sampai 30, sampai 40 itu akal tuh brilian. Maka ketika orang ingin memicu berpikir atau ingin memicu belajar, gunakanlah akal di saat umur 25. Umur 25 ini naik deh, naik 25 ini cerdas kok. Akal tuh cemerlang sampai 30. Cuma orang walaupun pintar, cerdas, tapi umurnya masih belum sampai 40, itu jiwanya kada matang. Paham? Bujur pintar kadang, tapi jiwanya kada matang. Maka umur 40 itulah kematangan jiwa. Bahasa orang ini, biar pintar lama si umur di bawah 30 atau 30, itu jiwanya itu masih kada kuat label, bahasa orang goyang deh. Jiwanya tuh goyang, kada matang, kada dewasa. Makanya sunnatullah, kebiasaan Allah mengangkat Nabi dan Rasulnya diangkat berumur 40 tahun. Kenapa? Karena umur 40 tahun itu sudah kematangan jiwa. Adapun kematangan berpikir itu sudah ditempa dari umur 25 sampai 40. Setelah 40, manusia ini sudah mulai lemah berpikir, datar-datar aja deh, gamat aja lagi. Sampai umur 60. Umur 60 itu manusia kada cerdas lagi. Akalnya tuh datar aja lagi, datar. Kada cemerlang lagi. Makanya pegawai itu umur 60 pensiun. Paham? Pegawai itu umur 60 pensiun. Kenapa? Karena fisiknya juga sudah lemah, kada sekuat orang nang anum, kemudian cara berpikirnya pun sudah kada produktif lagi. Paham? Kenapa? Akalnya datar ya. 60 datar sampai 70. Nah 70 ke bawah nih bisa turun deh. Bisa lali, apalagi sampai 80, karena 80 itu disebut kabir, tuha bangka, haram artinya dalam bahasa itu haram, tuha bangka. Kalau 80 itu sudah turun otak. Paham ya? Nah sekarang itu sunnatullah. Maka saat sekarang ini para pemuda, para apa itu umurnya otak-otak cemerlang, otak-otak cemerlang. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Karena inilah generasi kehidupan. Karena nih Bu Anika, apabila kuwahumul idrakiyah, akal kecerdasan mereka dirusak, rusaklah kehidupan. Kehidupan ini rusak ya. Sudah kada la tantazimu, kada akan teratur lagi. Tapi kalau Bu Hanikam ini otak cemerlang, maikakan cemerlang, kayaknya dulu masalah bercari itu kayaknya gampang. Asah dulu, gunakan otaknya ada ini untuk menguasai ilmu. Itu aturan.
Nah kaina hanyar sudah tuntung hanyar intizam mengatur nang lain. Coba lihat. La tantazimu ahwaluhum illa bikamali kuwahumul idrakiyati. Satu. Wa kuwahumus syahwatiyati. Yang kedua dengan kesempurnaan kekuatan syahwat. Kekuatan syahwat. Yalah, kehidupan ini kada akan teratur kalau syahwat kita ini lemah. Ya orang berumah tangga toh. Menung saikong kada pintar kada teratur rumah tangga. Kemudian saikong lemah syahwat kada teratur rumah tangga. Syahwat nampak? Syahwat ini adalah keinginan. Lihat, syahwat makan, syahwat kesenangan, itu ada dulu. Orang punya syahwat dulu. Kalau kada ada syahwat, ya kada ada perkawinan lah. Kalau kada ada syahwat, kada ada orang berjualan di pasar. Kenapa? Ada syahwat keinginan makan. Ada syahwat keinginan berbini. Ini semua dulu. Orang biar pintar kayak apa aja Riay, tapi kada ada punya syahwat, kada ada keinginan untuk syahwat parjiyah. Anggap kada ada hendak berbini, kada apa, kada sempurna ahwal. Kada sempurna kehidupan. Ini kan kita nih hendak menyempurnakan hidup nih. Kemungkinan hendak kawin kada? Hah? Kawin kada? Iya karena hendak menyempurnakan kehidupan. Kemudian waqwahumul ghadabiyati, dan dengan kekuatan emosional. Ghadabiyah itu emosional dalam kurung jiwa. Manusia harus ada emosi. Harus ada emosi. Kalau ada emosi, mungkin siapa manusia akan mau sarik lalu maulah. Allah Ta'ala aja bisa marah, Rasulullah aja bisa marah. Sekarang mereka ada emosi, maulah. Harus ada emosi. Emosi itu macam-macam, emosi baik, emosi jelek. Orang gembira tuh emosi ya. Makanya orang main HP ada ngarannya apa tuh? Emotion kah? Ada kan nang foto-foto tuh ada kalau pic ada. Itu apa ngarannya? Emotion. Nah iya, makanya ada kisah tertawa, kisah sedih, kisah apa lagi? Kisah berbunga-bunga, kisah lope-lope. Ya kalau itu nampak, itu emosional. Lamun itu kadada ramilah ya kamu. Ramilah, kadang-kadang emosional itu. Nah, fawada'u likamali kuwahumul idrakiyah, maka membikinlah mereka ulama likamali kuwahumul idrakiyah, untuk kesempurnaan kekuatan akal mereka dalam kurung spiritual mereka, dibikinlah mereka meletakkan ruba'al ibadat, seperempat ibadah. Apa maksudnya? Nah, kini kita memahami lah, biar paham ini. Karena jarang orang jelaskan.
Kita mengambil kesimpulan gini dulu, Ri. Kesempurnaan beragama itu adalah kesempurnaan diri kita. Kesempurnaan dalam diri kita. Coba. Ini ada dalam diri kita tadi kekuatan berpikir. Ada yang disebut quwwahumul idrakiyah. Ada kita yang disebut dengan syahwat, kekuatan syahwat. Ada yang ketiga, kekuatan emosional. Kekuatan emosional. 3 kan? 3. Nah, lalu ulama agama mengatur supaya akal dan spiritual, roh ngarannya jiwa kita ini kuat, sempurna itu dengan cara beribadah. Kok kenapa kita harus sembahyang? Kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus beribadah-ibadah yang lain? Karena dalam diri kita ini ada yang disebut dengan kuwatul idrakiyah, akal. Kalau bahasa lain ini adalah kebutuhan spiritual, kebutuhan akal. Akal itu apa, Hari? Akal itu berpikir mana nang baik, mana nang buruk. Akal itu berpikir mana yang untung, mana nang rugi. Iyalah akal. Iyalah. Nah, akal itu adalah berpikir untuk kebaikan masa depan. Itu akal. Makanya supaya kebutuhan akal kita ini, agar akal kita ini kuat, agar kebutuhannya ini mencapai nang untung kebaikan dan nang lainnya, maka diadakanlah ibadah. Ya, rub'ul ibadah, maka agama berbicara ibadah. Supaya apa? Supaya untuk kebutuhan akal kita. Kebutuhan spiritual kita. Sembahyang itu adalah untuk kebutuhan akal dan roh kita. Kenapa? Karena akal kita berpikir hidup ini bukan hanya sebatas dunia. Kalau bahasa umumnya, orang cerdas itu adalah orang yang berpikir jauh ke depan. Kita nih nang jauh daripada dunia apa? Akhirat. Maka orang nang cerdas itu adalah orang yang berpikir hidup jauh, berpikir dunia sampai ke akhirat. Itulah orang berakal. Nah, untuk memenuhi itu ya kada lain lawan ibadah. Maka dengan ibadah, orang beribadah bagus, akalnya ini sehat. Asa tenang, aku jar berpikir, ya kada asa ini, ya memang. Jadi bila orang kuat beribadah, ikhlas bujur, akalnya cerdas, kuat. Walikuwahumus syahwati ya syahwaniyatil batniyati rub'al muamalah. Dan untuk
kesempurnaan, kekuatan syahwat perut mereka, mereka meletakkan rub'al muamalah, seperempat hukum muamalah. Atau mereka meletakkan untuk kekuatan syahwat perut, kebutuhan perut, rub'al muamalah, seperempat muamalah. Kita ada ngarannya ri kebutuhan perut. Ada, kita butuh makan. Agama silahkan, karena hidup kada akan teratur kalau parut ini lapar. Ingat akan ri, dalam kehidupan berbangsa bernegara itu jagam paham meja. Pemerintah daerah kah, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat, itu yang harus diperhatikan adalah perut rakyat. Perut rakyat. Orang akan terganggu apabila perutnya terganggu. Yalah, buat apa rumah bagus parut lapar? Orang lebih hakun baju seadanya asal parut jangan lapar. Yuk, ika hakun baju bagus tapi lapar. Hakun baju seadanya atau parut nyaman? Mana hakunnya? Hah? Nih, syahwatul batniyah ngarannya. Kebutuhan perut. Orang di pasar berdagang itu untuk apa? Kebutuhan perut. Orang jadi ini jadi itu untuk apa? Syahwatul batniyah, kebutuhan perut. Sampai-sampai orang hanya demi kebutuhan perut bisa menjual diri, jadi pelacur, jadi perampok, nambah ya, ada kawa aku harus makan, anakku harus makan. Ikan penting. Kenapa? Inilah keteraturan hidup. Ikam meriai bakawin bini-bini solehah ujar ikam bagus banget, tapi apabila sudah urusan perutnya terganggu, rusak. Kamu kawin ya, kawin. Rupa bungas, pak ibadah, pak ilmu, pak amaliyah, sehari 5 juz Quran, salawat ribuan, bertahajud, sembahyang dan lain-lainnya, kelakuan bagus. Bini sabulan dirasakannya aja. Masih ada duit yang dimakan. Tapi mun sudah lapar ya, bini kada akan tahan. Bini kada akan tahan. Sabar aja yang lah. Sabar aja terus. Sabar. Oh kada bisa ya. Ngatakan kada bisa. Ting, panci gugur. Kucing dah, adanya gugur seorang. Minta isi saku tujar. Parut. Akhirnya riai nampak panci di tanggar. Laki lapar, masaknya buka aja, buka tasbih di jarang. Makan aja, makan tasbih itu jarang. Kenapa? Butuh kebutuhan perut. Katakan ahwalul khalqi. Bila ikam berumah tangga, kebutuhan perut terganggu, kada akan teratur rumah tanggamu. Negara ini bila inya kebutuhan perut terganggu, maka berontak masyarakat. Kita ini yang baras saja kada ada. Seminggu ya kada ada baras orang penjual. Stok habis amuk. Ini ngarannya syahwatul batniyah. Makanya agama mengatur.
Ada yang disebut dengan rubu'ul muamalah. Seperempat muamalah. Muamalah itu urusan jual beli. Oh, silahkan berdagang, silahkan bertani, silahkan begawi nampak menyewakan mobil, silahkan menyandai ini yang disebut dengan muamalah. Diatur di dalam agama, diatur demi untuk kebutuhan batniyah, kebutuhan perut. Lah, nah, jadi kadang awak asal makan ya udah bisa becari. Oh, tapi ada aturan lah, agama mah atur. Dah dia aku ini kebutuhan perut jar. Kanda bukan masalah. Silahkan untuk kebutuhan perut, tapi agama mah atur. Kayak ini cara berdagangnya, kayak ini cara berkebunnya, nang kayak ini cara berumaknya. Wah, aku hendak jadi anggota DPR karena ingin memenuhi kebutuhan hidup. Di antara kebutuhan hidup itu adalah syahwatul batniyah, kebutuhan perut, silahkan. Tapi jangan ada aturannya. Hendak jadi anggota DPR tuh kayak ini aturannya. Setelah jadi tuh ini aturannya. Gitu. Diatur oleh agama. Nah, walikuwahumus syahwaniyatil parjiyati rub'an nikah. Bab nikah itu ada. Kenapa? Ulama atau agama membikin untuk kesempurnaan kekuatan parjiyah, nafsu seksual, kebutuhan biologis kalau bahasa bagusnya. Kalau bahasa kita ya kebutuhan si utong. Itu kebutuhan si utong. Oh, kenapa? Mereka bikin, agama bikin apa? Rub'an nikah, seperempat permasalahan nikah. Lamun manusia ini menyalurkan keinginan nafsu seksualnya atau kebutuhan seksualnya asal tersalur, itu sama lawan ayam. Apa jar di mapakah yang penting tersalur, itik kah, ayam kah, kambing kah, itu kan udah normal ngarannya. Kasihan itik kurang merusak, maka binta luan. Allah. Artinya apa? Agama itu sudah mengatur. Silahkan kita memenuhi apa? Karena ada dalam diri kita. Kita ada yang disebut dengan kebutuhan biologis, kebutuhan diri yang bernama kebutuhan seksual. Dah kalau kadang-kadang itu ada marah. Mbak caranya belajar bab nikah, ayo kawin. Ayo kawin. Makanya agama mengatur rub'an nikah. Seperempat pembahasan fikih itu adalah bab pernikahan. Jadi ada rub'ul ibadah, ada rub'ul muamalah, ala rub'un nikah. Ini sesuai dengan jiwa manusia, sesuai dengan diri manusia, supaya hidupnya teratur. Silahkan nikah. Makanya sudah ada nama atur. Pokoknya aku umur 21 kawin, 20 kah, 21 kah kawin. Kenapa? Ya karena syahwatul parjiyah. Rupanya utongnya karas terus kalau penghantak banget sudah.
Dilarang? Kada, silahkan, tapi belajar dulu bab nikahnya, kemudian hanya melakukan pernikahan. Cuma bercari dulu, pahamlah. Ini beribadah, rubul ibadah, jalan ilmu sudah, kemudian bercari, imba bercari, hanya kawin. Nyara kawin. Walikuwahumu syahwaniyatil ghadomiyati rub'al jinayati. Dan meletakkan mereka atau membikin mereka agar sempurna kekuatan syahwat emosional, mereka membikin ulama fikih rub'al jinayat, seperempat hukum pidana. Jinayat itu kriminal. Kalau bahasa kita umumnya jinayat itu kejahatan. Bahasa kitab itu kejahatan. Kriminal bahasa umumnya adalah hukum pidana. Nah, diaturlah oleh fikih hukum pidana. Orang kada boleh sesarik-sarik. Sarik kalau menghantam bini kada kawa, laporakan bini. Kenapa? Karena menghantam bini itu adalah jinayat, kejahatan yang disebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya apa? Berlakulah hukum. Kada bisa. Artinya agama itu mengatur emosional kita. Orang boleh marah, boleh marah, tapi jangan sampai melanggar atau berbuat kriminal. Boleh marah, tapi jangan nampar orang, apalagi mukuli orang, apalagi bunuh orang. Kenapa? Karena ini adalah kriminal, ini kejahatan, hukumnya ada. Habis belajar fikih ibadah, fikih munakahah, muamalah, munakahah, kemudian jinayat 4. Makanya hukum fikih itu kemana aja belajar 4 tadi. Rub'al ibadah, seperempat ibadah, rub'al muamalah, seperempat masalah muamalah, rub'al munakahah, seperempat masalah pernikahan, kemudian rub'al jinayat, hukum pidana. Kemana aja ke mengaji fikih 4 itu aja. Dan itu untuk diri kita, untuk apa? Litanzimil ma'ash, supaya teratur kehidupan, supaya teratur keadaan kita. Nah, lalu wa khatamuha bil itqi, dan menutup mereka dengan bab itkun. Dalam fikih ada babul itki, bab merdeka. Nah, itu raja al itki minan nar, harapan karena berharap merdeka daripada api neraka. Wa qaddamu rub'al ibadat, mendahulukan mereka pembahasan seperempat ibadah li syarafiha, karena mulianya ibadah. Kok kenapa kita belajar fikih nang dibahas ibadah berdahulu? Karena ibadah itu mulia. Dah. Karena apa jadi mulia? Karena hubungannya lawan Allah. Bita'alluqiha, karena berkaitannya ibadah itu, berhubungannya ibadah itu bil khaliqi, dengan Allah, lalu jadi mulia. Maka dibahaslah ibadah berdahulu. Summal muamalatu, kemudian muamalah, hanya dibahas bab jual beli dan nang lain-lainnya. Karena itu kebutuhan perut banyak terjadi. Li'annaha aksaru wuqu'an, karena bahwasanya muamalah itulah yang paling banyak terjadi dalam kehidupan. Habis. Kemudian babus sholah hiya syar'an aqwalun wa af'alun
ila akhirih wallahu a'lam bissawab.